Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Priscilia. Tetapi anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Nona. Nah anak-anak, hari ini Ibu senang sekali karena diberikan kesempatan untuk bisa membagi berita sukacita Paskah buat anak-anak di sekolah Dian Harapan Kupang. Khususnya anak-anak yang kelas kecil ya, yang grade TK sampai yang kelas 2 SD ya. Nah anak-anak, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ibu akan berdoa untuk anak-anak semua. Ayo semuanya lipat tangan, matanya ditutup. Kita semua ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami sama-sama bisa merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami bisa duduk dengan tenang. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Ibu Nona yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan memberkati setiap kata-kata, setiap ucapan yang dikeluarkan, semuanya itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan saja, dan firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini tema kita We Proclaim Christ Crucified dari 1 Petrus 2 ayat 21. Kami mewartakan Kristus yang disalibkan. Kita baca dulu ya 1 Petrus 2 ayat 21. Bunyi dari 1 Petrus 2 ayat 21, Ibu akan bacakan ya buat anak-anak semua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak siapa maksud ayat ini? Mengikuti jejaknya Kristus adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih anak-anak. Waktu lalu anak-anak ketika Bapak Jokowi datang ke Kupang. Wah anak-anak, pada saat itu kan banyak sekali orang-orang yang menunggu dan berusaha untuk bisa bertemu dengan Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Nah anak-anak, seandainya kalau kemarin anak-anak nih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jokowi, kemudian Bapak Jokowi memberikan hadiah sebuah sepeda untuk anak-anak. Wah, bagaimana perasaan anak-anak semua? Pasti semuanya senang sekali kan? Pasti anak-anak bergembira sekali dan anak-anak ingin memberitahu ke orang-orang kalau anak-anak dapat hadiah dari Bapak Presiden, dapat sepeda. Pasti waktu anak-anak ke sekolah terus ketemu sama teman-teman, langsung anak-anak ceritakan kan sama temannya. Misalnya ketemu temannya namanya Gio, pasti langsung main, Gio, sini aku mau kasih tahu, kemarin aku dapat sepeda loh dari Bapak Presiden. Sepedanya keren sekali loh. Terus nanti ketemu temannya yang lain lagi yang pas lewat, Sira, sini Sira, aku punya berita istimewa loh, aku kemarin dapat sepeda loh dari Bapak Presiden. Kemudian lihat lagi ada temannya yang lain, Andraya, sini, aku kemarin dapat hadiah sepeda dari Pak Presiden. Aku happy sekali loh, aku sangat senang. Wah, terus lihat ada ibu guru, adik-adik pasti bilang, Ibu Ines, kemarin aku dapat hadiah sepeda dari Bapak Presiden. Ibu Ika, aku dapat hadiah. Ibu Esther, kemarin aku ketemu Pak Presiden, aku dikasih sepeda. Wah, pasti anak-anak sangat senang. Dan anak-anak ingin memberitahu berita istimewa itu kepada banyak orang. Karena apa? Karena itu adalah peristiwa yang membahagiakan. Anak-anak bangga karena mendapat hadiah dari Pak Presiden. Nah anak-anak,
Kenapa ya anak-anak ingin membagi berita itu? Karena itu adalah sesuatu yang membahagiakan, kan? Karena anak-anak dapat sepeda yang keren, anak-anak mau semua orang tahu bahwa anak-anak mendapat sesuatu yang istimewa. Nah, anak-anak, hari ini ibu ingin bercerita kepada anak-anak tentang sebuah hadiah istimewa yang akan kita dapatkan. Hadiah yang akan sangat membanggakan dan membahagiakan kita. Hadiah ini tidak bisa rusak, anak-anak. Hadiah ini akan tetap ada selamanya. Misalnya kan kalau sepeda sih lama-lama mungkin sepeda itu bisa rusak. Atau kalau anak-anak sudah besar kan sepeda itu nanti sudah jadi kekecilan. Karena sekarang mungkin anak-anak dapat hadiah yang kecil, nanti sudah besar tidak bisa lagi naik sepeda yang kecil. Terus mungkin saja sepeda itu bisa hilang atau rusak dan sebagainya. Tetapi hadiah yang akan ibu ceritakan ini adalah sebuah hadiah yang sangat istimewa dan tidak akan pernah hilang, tetap ada untuk selama-lamanya. Dan tentunya hadiah ini harus anak-anak juga ceritakan kepada papa, mama, teman-teman, opa, oma, dan semua orang. Supaya orang-orang juga tahu tentang hadiah istimewa ini. Apa ya hadiah istimewanya? Mau tahu hadiahnya? Ayo semuanya ikuti cerita yang akan ibu bawakan ya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu Yesus itu siapa ya? Yesus adalah anak Allah. Yesus itu rumahnya di mana? Di surga, anak-anak. Di surga yang mulia dan indah. Yesus itu juga adalah raja, anak-anak. Yesus ini sangat berkuasa. Yesus sangat hebat. Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang tadinya buta, matanya tidak bisa melihat, tetapi Yesus dapat menyembuhkan sehingga yang buta bisa melihat lagi. Orang yang tadinya lumpuh tidak bisa berjalan, Yesus bisa sembuhkan sehingga orang itu bisa berjalan lagi. Orang yang tadinya telinganya tuli tidak bisa mendengar, mulutnya bisu tidak bisa berbicara, Yesus bisa sembuhkan. Yang tuli bisa mendengar lagi, yang bisu bisa berbicara lagi, anak-anak. Wah, Yesus adalah dokter yang paling hebat, melebihi semua dokter yang ada di seluruh dunia, anak-anak. Bahkan anak-anak, Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, sehingga bisa dimakan oleh banyak sekali orang. Seluruh murid-murid SDH ini bisa makan semuanya dari 5 roti dan 2 ikan, anak-anak. Wah, hebat sekali kan? Yesus bisa memberkati dari makanan yang sedikit sampai menjadi banyak untuk banyak orang, anak-anak. Nah, Yesus ini, anak-anak, juga bisa berjalan di atas air loh, anak-anak. Hebat sekali kan? Tentu saja sangat hebat. Yesus ini melebihi tokoh-tokoh kartun yang ada di film-film, anak-anak. Apa Yesus lebih hebat dari Spider-Man? Tentu saja Yesus lebih hebat dari Spider-Man. Apa Yesus lebih hebat dari Superman? Iya, Yesus lebih hebat dari Superman, anak-anak. Yesus lebih hebat dari Hulk yang warnanya hijau badan besar itu? Tentu saja Yesus lebih hebat juga dari Hulk. Kenapa? Karena tokoh-tokoh hebat itu hanya ada di film, tidak nyata. Mereka itu tidak benar-benar ada. Kalau Yesus itu benar-benar ada loh, anak-anak. Dan Yesus benar-benar hebat dan sangat berkuasa. Ketika ada angin ribut dan gelombang yang hebat di danau, Yesus dapat menghentikannya hanya dengan menghardik. Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Wah, angin itu menjadi reda, anak-anak, dan danau itu kembali menjadi teduh sekali. Yesus benar-benar hebat kan? Nah, anak-anak, Yesus yang hebat dan berkuasa ini ternyata mendapat tugas, anak-anak, untuk datang ke bumi, anak-anak. Sehingga Yesus yang tadinya tinggal di surga harus turun ke bumi dan menjadi manusia, anak-anak. Itulah yang kita rayakan pada saat Natal. Lahirlah Yesus, anak-anak. Nah, anak-anak,
Kenapa ya Yesus harus datang ke dunia ini? Ternyata anak-anak, karena di sini anak-anak, di bumi, di tempat tinggal kita ini anak-anak, banyak sekali anak-anak yang nakal. Ada anak yang suka melawan orang tua. Ada anak-anak yang suka maki. Ada anak-anak yang suka bersungut-sungut, suka olok-olok temannya. Ada yang suka pilih-pilih teman dalam bergaul. Ada yang sombong sama temannya. Ada yang suka mencuri. Ada yang malas belajar. Ada yang hanya suka main game seharian. Ada yang hanya suka hobi pegang HP berlama-lama. Ada yang suka marah-marah sama papa mamanya. Ada juga anak-anak yang kalau papa mama panggil, anak-anak sibuk dengan gadgetnya, tidak peduli dengan orang tua yang panggil, suruh makan, suruh belajar. Nah, anak-anak, masih banyak lagi anak-anak. Nah, anak-anak seperti itu kan harus dihukum. Siapa anak-anak itu? Anak-anak itu adalah kita semua. Kita semua adalah manusia yang berdosa dan kita semua harus dihukum karena kita sudah berbuat dosa. Satu dosa saja yang kita buat itu sudah bisa membawa kita untuk menerima hukuman di tempat yang sangat menakutkan. Nah, kita semua ini bukan hanya punya satu dosa, tapi banyak sekali dosa anak-anak. Sehingga kita harus dihukum anak-anak. Tetapi anak-anak, Yesus yang tadi Ibu jelaskan, Yesus yang hebat dan berkuasa itu sangat mengasihi kita. Yesus itu sangat sayang kepada kita. Sehingga Yesus mau datang ke dunia untuk menanggung dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi karena Yesus sayang dan mengasihi kita, Yesus mau mengganti posisi kita. Yesuslah yang akhirnya menerima hukuman itu anak-anak. Nah, anak-anak, akhirnya Yesus ini ditangkap anak-anak. Yesus dipukul anak-anak. Yesus ditampar. Yesus diolok-olok anak-anak. Oh, kasihan sekali ya. Yesus ini juga diludahi anak-anak. Sedih sekali. Yesus harus memikul salib yang berat sekali anak-anak. Jalan pikul salib yang berat. Tangan dan kakinya, badan-badannya semua sudah berdarah anak-anak. Di kepalanya ini anak-anak dikasih pakai mahkota duri yang tajam. Kita saja kalau kena duri yang kecil, kena di kaki atau tangan kita sangat sakit kan? Ini dikasih pakai mahkota duri yang besar dan tajam di kepalanya anak-anak. Bayangkan betapa sakitnya. Yesus pada saat itu seluruh tubuhnya berdarah anak-anak. Yesus sangat menderita anak-anak. Nah anak-anak, sakit yang Yesus alami, semuanya itu Tuhan Yesus rela untuk menerima hukuman itu anak-anak. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya harus dihukum, kita bisa bebas dari hukuman anak-anak. Harusnya kitalah yang menerima hukuman itu. Tetapi karena kasih-Nya yang besar untuk kita, maka Yesus rela menderita di kayu salib. Yesus tangannya ini dipaku anak-anak. Paku yang begitu tajam anak-anak. Yesus harus dipaku di kayu salib anak-anak. Kakinya juga dipaku. Bayangkan kalau kita kena paku sedikit saja itu sakit sekali. Ini dikasih paku yang sangat besar anak-anak. Tetapi Yesus rela untuk menderita buat kita. Yesus akhirnya anak-anak mati di kayu salib. Dan kemudian dia dikuburkan di dalam sebuah kubur yang ditutup dengan batu yang besar. Nah anak-anak, tetapi kisahnya tidak berakhir di dalam kuburan itu saja. Yesus yang tadinya sudah mati anak-anak, setelah 3 hari ia bangkit anak-anak. Ia hidup kembali anak-anak. Itulah yang kita rayakan di
momen Paskah ini. Ia bangkit dari kematian anak-anak. Ini membuktikan bahwa ia benar-benar anak Allah. Ia sudah menang atas maut. Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman. Dialah juru selamat kita, dialah pahlawan kita yang sesungguhnya yang telah menyelamatkan kita dari hukuman. Dialah hadiah istimewa buat kita anak-anak, yaitu sekarang kita punya seorang juru selamat. Kita punya pahlawan yang selalu ada, bisa menolong kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Yesus selalu melindungi kita. Walaupun anak-anak tidak dapat melihat Yesus secara langsung sekarang, tetapi ingat, anak-anak bisa merasakan penyertaan Tuhan untuk anak-anak. Ketika anak-anak masih bisa bernapas hingga saat ini, itu semua dari Tuhan. Tuhan berjanji akan terus menyertai kita semua. Bahkan Tuhan berjanji anak-anak untuk memberikan surga buat kita. Nanti kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surganya yang mulia. Di surga itu tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesedihan, hanya ada sukacita. Tempatnya sangat indah. Bahkan Alkitab katakan jalan-jalan di surga itu terbuat dari emas. Wah, bayangkanlah rumah anak-anak yang nanti anak-anak akan tinggal itu terbuat dari emas. Bukankah itu sangat menyenangkan? Nah, di surga hanya ada semua yang indah dan menyenangkan. Nanti kita bisa pergi ke surga karena sekarang kita sudah punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita. Maukah anak-anak menerima Yesus untuk tinggal di dalam hati anak-anak? Bukalah hati anak-anak, terimalah Yesus sebagai juru selamat, sebagai hadiah terindah di momen Paskah, bahwa anak-anak sudah memiliki juru selamat. Ceritakanlah ini kepada banyak orang. Katakan bahwa anak-anak sudah punya juru selamat. Anak-anak punya Yesus yang hebat dan berkuasa. Punya Yesus yang akan membawa anak-anak untuk nanti bisa tinggal di surga yang indah. Nah, maukah anak-anak menceritakan hadiah istimewa ini? Ayo, anak-anak harus ceritakan tentang Yesus yang hebat dan berkuasa, yang karena kasih-Nya sudah mau menderita dan mati di kayu salib, sehingga kita semua bisa mendapatkan surga. Nah, anak-anak, ceritakanlah tentang Yesus melalui kata-katamu anak-anak. Bukan hanya dengan kata-kata kepada orang-orang, tetapi katakanlah atau ceritakanlah tentang Yesus melalui perbuatanmu. Bagaimana? Dengan sikapmu yang baik, sikap yang mengasihi teman, sikap yang menghormati orang tua, sikap yang rajin berdoa, sikap yang berbicara dengan sopan, berkata-kata yang indah, yang sopan, tidak maki, berkata yang jujur, sehingga melalui perbuatanmu orang-orang melihat engkau dan bisa memuliakan Tuhan Yesus. Dan tentunya dengan sikap itu, sikap anak-anak yang baik itu menyenangkan hati Tuhan Yesus yang adalah juru selamatmu. Ayo semuanya mewartakan tentang Kristus yang sudah mau menderita bagi kita. Mari kita kembali untuk membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena itu sekarang anak-anak semua sudah punya juru selamat, yaitu Yesus di dalam hati anak-anak. Yang harus anak-anak lakukan, ceritakanlah kepada orang-orang bahwa anak-anak sudah punya juru selamat. Dan lakukanlah hal-hal yang baik seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupan anak-anak semua melalui Alkitab yang berisi contoh-contoh apa yang harus anak-anak lakukan mengikuti jejak Tuhan. Oke anak-anak, inilah berita Paskah. Selamat menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Kita semua sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sungguh bersyukur karena kami sudah mendengarkan berita istimewa, sebuah hadiah istimewa bahwa kami mempunyai juru selamat. Kami mau buka hati kami, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus, kami mau selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mau menderita dan mati demi menebus dosa kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamatmu. Katakanlah itu kepada banyak orang supaya banyak orang pun boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Shalom.